Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cash flow yang dihasilkan oleh investasi tersebut pada nilai I sama dengan 0. Kemudian untuk yang B dengan memakai tingkat bunga atau payback periode dengan bunga, yaitu menentukan waktu yang dibutuhkan hingga menerima ekuivalensi dari investasi melebihi pengeluaran. Modal ekuivalensi dengan memperhitungkan adanya tingkat suku bunga atau I. Untuk itu, mari kita bahas dengan jawabannya. Diketahui biaya awalnya yaitu 130 juta. Untuk umur investasinya 15 tahun. Untuk dilelangnya yaitu 18 juta. Janji pendapatan investasi per tahun yaitu 10 juta. Untuk ditanya yang A yaitu mengembalikan bunga, yang B memakai tingkat bunga selama atau sebesar 18%. Baik, untuk yang pertama mengembalikan bunga. Untuk mengembalikan bunga yaitu diperhitungkan dengan rumus 0 sama dengan min P ditambah dengan N aksen sigma T sama dengan 1 atau sama dengan A per T. Untuk nilai nolnya untuk nilai min P-nya yaitu 130 juta. Kenapa min? Karena itu merupakan modal awal ditambah dengan janji pendapatan per tahun yaitu 10 juta dan dilelang untuk biaya lelangnya yaitu 18 juta. Sama dengan ini mendapatkan nilai plus karena ini dibalik. Yang tadinya 130 juta jadinya min, dibalik menjadi plus yaitu 130 juta. Yang 18 juta dinegatifkan yaitu menjadi min 18 juta. Untuk 10 juta atau sama dengan per N aksen yaitu 130 juta dikurangi dengan 18 juta yaitu 112 juta atau sama dengan 10 juta per N aksen. 112 juta per N aksen dibagi dengan 10 juta yaitu menghasilkan 11,2 juta. Itu merupakan nilai dari atau nilai mengembalikan bunga sebesar 11,2 juta per N aksen 1. Jadi di sini nilai N aksen mendapatkan 11,2 juta atau sama saja investasinya diterima karena menggunakan jangka waktu selama atau umur investasi selama 15 tahun. Untuk yang kedua yaitu tingkat bunga atau payback periode dengan bunga. Payback ini diskontrakan merupakan penilaian terkecil dari N aksen dari persamaan 0 sama dengan min P ditambah dengan N aksen sigma T sama dengan 1 A per T ditambahkan dengan mencari nilai P diketahui A dari 18% dari total tingkat bunga dan untuk N aksen ini belum diketahui. Apabila suatu alternatif memiliki masa pakai yang lebih besar daripada periode pengambilan N aksen, maka alternatif tersebut layak atau bisa diterima. Sebaliknya, bila N aksen lebih besar dari estimasi pakai suatu alat atau umur investasi, maka investasi alat tersebut tidak layak diterima karena tidak akan cukup waktu untuk mengembalikan modal yang dipakai selama biaya investasi tersebut. Jadi untuk nilai 0 itu didapatkan dari modal awal yaitu min 130 juta ditambah dengan 10 juta. 10 juta didapat dari janji pendapatan investasi per tahun.
Ini merupakan ini didapat dari P, mencari P diketahui A 18% per N aksen. N aksennya saya mengambil nilai 10. Mengapa 10? Karena di soal tidak ada keterangan untuk pengambilan angkanya dan ditambah dengan 18 juta. 18 juta ini 18 juta ini dikalikan dengan mencari P diketahui F. 18% ini dikalikan dengan 10 mendapatkan nilai 0,191. Untuk hasil perkalian min 130 juta dikalikan dengan 4,494 yaitu min 584,22 ribu rupiah, dan ditambah untuk 18 juta dikalikan dengan 0,11911 yaitu 3,439800. Dan untuk N hasil yang kedua atau N12 yaitu sama, untuk modal awalnya 130 juta ditambah 10 juta ditambah dengan hasil ini didapatkan dari mencari P diketahui A 18% kali bilangan 12 yaitu 4,793 ditambah dengan 18 juta diketahui P mencari F 18% dikali dengan 12 yaitu 0,1372. Untuk hasil min 130 juta dikalikan dengan 4,793 yaitu min 623,090,000 ditambah dengan 18 juta dikalikan dengan 0,1372 yaitu 2.469.600. Setelah mendapatkan hasil ini, kita akan mencari tabel N dan tabel P. Untuk tabel N1 diketahui karena ini saya menggunakan nilai 10. Untuk N2-nya tidak ada atau sedang dicari karena ini tingkat bunganya yaitu 18%. Untuk N3 yaitu 12 dapat dari sini. Untuk P1 yaitu mendapatkan nilai ini ditambah dengan ini menghasilkan ini min 580,782200. Untuk P2-nya yaitu yang kita cari atau belum ditemukan, jadi hasilnya 0. Untuk P3 yaitu hasil dari pertambahan ini 6 selama min 600 ditambah dengan 2 juta yaitu min 620 400. Untuk P2 dikurangi dengan P1, untuk yang P3 dikurangi dengan P1 atau sama dengan N2 dikurangi dengan N1 dan N3 dikurangi dengan N1 mendapatkan nilai min 580,782200 dibagi dengan min 620 juta 620.400 dikurangi dengan min 580,782200 menghasilkan nilai min 2,068,59404 dibagi dengan 10 yaitu hasilnya 0,2068,591. Mungkin itu pembahasan dari saya tentang soal UTS ekonomi teknik. Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.